saya dari Ginanjar dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi sejarah paten dan pengaturan hak paten. Sejarah paten. Akar sejarah paten sudah cukup tua. Pada awalnya, memang sekedar pelindungan yang bersifat monopolistik di Eropa dan memperoleh wujud yang jelas pada abad ke-14. Perlindungan tersebut pada awalnya diberikan sebagai hak istimewa kepada mereka yang mendirikan usaha industri baru dengan teknologi yang diimpor. Dengan perlindungan tersebut, pengusaha industri yang bersangkutan diberi hak untuk dalam jangka waktu yang tertentu menggunakan teknologi yang diimpornya. Hal tersebut diberi dalam bentuk surat paten. Tujuannya adalah memberikan kesempatan pada pengusaha pengimpor teknologi yang baru agar benar-benar dapat terlebih dahulu menguasai seluk-beluk dan cara penggunaan teknologi yang bersangkutan. Dengan demikian, tujuan pemberian paten tersebut pada awalnya memang bukan pemberian perlindungan kepada penemu, tetapi lebih pada rangsangan untuk pendirian industri baru dan pengalihan teknologi. Dilihat dari sejarahnya, paten bukanlah hal baru untuk orang Indonesia. Sampai tahun 1945, tidak kurang dari 18.000 paten telah diberikan di Indonesia berdasarkan UU Kolonial Belanda Octroywet 1910. Setelah kemerdekaan, pemberian paten tidaklah sebanyak seperti tahun-tahun sebelumnya. Baru pada tahun 70-an, dengan semakin meningkatnya pembangunan ekonomi, tumbuh kesadaran baru di kalangan pemerintah untuk memperbarui dan melengkapi keseluruhan peraturan di bidang haki, termasuk paten. Alasan diadakannya pembaruan adalah karena semakin meningkatnya investasi yang dilakukan oleh negara-negara maju di dunia. Tidak dapat disangkal lagi ada hubungan yang sangat erat antara tersedianya perangkat peraturan di bidang haki dengan masuknya investor asing ke seluruh negara. Jika perlindungan haki sangat baik yang ditandai dengan tersedianya perangkat peraturan yang lengkap di bidang haki serta penegakan hukum yang memuaskan, para investor pun akan tertarik untuk menanamkannya modal di Indonesia. Jika dilihat dari perkembangan peraturan perundangan dengan paten, Inggris mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan undang-undang paten di banyak negara dunia. Sebab karena Inggris pertumbuhan paten sangat baik, kemungkinan pengaruh ini sebagai akibat kedudukan negara Inggris sebagai negara induk penjajah sampai pertengahan abad ke-20 dan 1-2 abad sebelumnya mempunyai banyak wilayah jajahan yang membawa pengaruh hukum pula ke wilayah koloninya tersebut. Di Indonesia, DPR mengesahkan UU nomor 6 tahun 1989 tentang paten pada tahun 1989. UU ini kemudian mengalami perubahan sehingga menjadi UU nomor 13 tahun 1997. Pada tahun 2001, pemerintah kembali memperbarui Undang-Undang Paten dengan mengesahkan UU nomor 14 tahun 2001. Tujuannya yaitu diadakannya perubahan-perubahan tersebut adalah untuk menyesuaikan perlindungan haki di Indonesia dengan standar internasional yang terdapat dalam perjanjian TRIPS. Yang berikutnya yaitu pengaturan hak paten. Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten ditetapkan dan mengganti UU 14 tahun 2001 tentang paten. Revisi UU paten melalui pendekatan yang pertama yaitu optimalisasi kehadiran negara dalam pelayanan terbaik pemerintah di bidang kekayaan intelektual. Yang kedua yaitu keberpihakan pada kepentingan Indonesia tanpa melanggar prinsip-prinsip internasional mewujud. Yang ketiga yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dengan mendorong investasi nasional di bidang teknologi untuk mewujudkan penguatan teknologi.
Dan yang terakhir yaitu membangun landasan paten nasional melalui pendekatan sistematik, realisme hukum, pragmatis atau pragmatic legal realis. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Agustus 2016 di Jakarta. UU 13 2016 tentang paten diundangkan pada tanggal 26 Agustus 2016 oleh Menkumham Yasona Haji Lawli di Jakarta. Di sini saya sebagai pemateri kedua ingin memaparkan mengenai syarat invensi yang dapat dan yang tidak dapat diberikan paten. Mengenai syarat invensi yang dapat diberikan paten, pertama yaitu baru. Suatu invensi tidak boleh sudah diungkap atau dipublikasikan dalam media manapun, mau itu paten atau non paten secara nasional ataupun internasional, sebelum permohonan patennya diajukan dan mendapatkan tanggal penerimaan. Dan yang kedua yaitu mengandung langkah inventif. Invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Yang ketiga yaitu dapat diterapkan secara industri. Suatu investasi harus dapat dilaksanakan berulang-ulang dengan tetap menghasilkan fungsi dan konsisten dan tidak berubah-ubah. Adapun mengenai syarat investasi yang tidak dapat dipatenkan, pertama yaitu pengumuman atau penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, dan kesusilaan. Misalnya seperti invensi yang kegunaannya secara spesifik adalah untuk menggunakan obat-obatan narkoba. Nah, yang kedua yaitu berupa metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia atau hewan. Misalnya metode operasi sesar. Nah, yang ketiga yaitu teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Sehingga harus matematika sehebat apapun tidak bisa dipatenkan oleh siapapun. Nah, yang keempat yaitu semua makhluk hidup kecuali jasad organik serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan. Dan yang kelima yaitu perlu juga dicatat bahwa invensi tidak mencakup kreasi estetika, yaitu bisa dilindungi oleh hak cipta dan desain industri. Sekian pemaparan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Haitil Wafa dari Hukum Ekonomi Syariah B semester 5. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang hak dan pemegang hak paten. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Maka pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara teratur dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya keluasan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten mengatur mengenai hak dan kewajiban pemegang paten. Pasal 19 ayat 1, pemegang paten memiliki hak eksklusif melaksanakan paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya. Huruf A. Hal paten produk. Membuat,
membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten. Huruf B. Dalam hal paten proses menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang-barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 19 Ayat 2 larangan menggunakan proses produksi yang diberi paten sebagaimana maksud pada ayat 1 huruf B hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan proses yang diberi pelindungan paten. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 19 Ayat 3 dalam hal untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan atau analisis, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dapat dikecualikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten dan tidak bersifat komersial. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten Pasal 20 bahwasanya pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan atau penyediaan lapangan kerja. Pasal 21 setiap pemegang paten atau penerima lisensi paten wajib membayar biaya tahunan. Penjelasan pasal 21 yang dimaksud dengan biaya tahunan adalah biaya yang harus dibayarkan oleh pemegang paten secara teratur untuk setiap tahun. Istilah itu dikenal juga di beberapa negara sebagai biaya pemeliharaan. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herti, pemateri keempat akan membahas mengenai pengajuan paten. Pengajuan paten ini sendiri didasarkan atas permohonan. Permohonan paten dapat diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan. Permohonan paten dapat diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI dengan membayar biaya permohonan sebesar Rp750.000. Permohonan paten diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Spesifikasi paten ada 5. Yang pertama itu judul invensi. Judul invensi ini harus mewakili esensi atau inti invensi yang menggambarkan bidang teknik invensi, tidak menggunakan kata-kata singkatan ataupun kata-kata pujian. Yang kedua itu ada latar belakang invensi, yaitu mengenai penjelasan invensi sejenis terdahulu. Yang ketiga ada uraian singkat invensi. Uraian singkat invensi ini merupakan ringkasan keadaan untuk mengetahui ciri-ciri penting dari invensi yang akan kita patenkan. Yang selanjutnya itu ada uraian singkat dan gambar, yaitu berupa ringkasan keadaan seluruh gambar, skema, diagram yang perlu disertakan. Yang selanjutnya itu ada penjelasan mengenai batasan apa saja yang dinyatakan baru dan layak mendapatkan paten. Selanjutnya itu ada lisensi paten.
Lisensi paten itu izin yang diberikan oleh pemegang paten baik secara eksklusif maupun non eksklusif kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis ya, untuk menggunakan paten yang masih dilindungi itu dalam jangka waktu dan syarat yang telah ditentukan. Jika pengurusan lisensi paten dilakukan sebelum mendirikan usaha, maka penerima lisensinya itu sendiri adalah kita sebagai perseorangan. Sedangkan jika pengurusan lisensi tersebut bersama dengan pendirian usaha, maka yang menerima itu adalah badan hukum. Nah, sertifikat paten sendiri itu merupakan bukti atas hak paten. Selanjutnya itu ada cara memberikan lisensi atau memberikan izin kepada seseorang atau badan hukum, bahwa seseorang atau badan hukum yang diberi izin oleh si pemegang paten dapat meniru cara kerja atau membuat barang yang telah dipatenkan. Sedangkan pihak lain yang tidak diberi izin itu tidak diperkenankan untuk melakukan hal yang sama karena dapat menimbulkan pelanggaran hukum. Pihak lain atau masyarakat dapat melakukan hal yang sama tersebut apabila hak paten itu sudah menjadi public domain atau menjadi milik masyarakat. Tentu saja setelah jangka waktu paten itu berakhir. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 5 oleh Dewi Sri Mulyani. Dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penghapusan paten, penyelesaian hukum serta sanksi dari pelanggaran paten. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai penghapusan paten. Penghapusan paten sendiri itu sudah diatur dalam pasal 141 yang menegaskan mengenai paten yang telah dihapuskan itu tidak dapat dihidupkan kembali, tapi dikecualikan dalam pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, di mana dikecualikan ditentukan lain dalam putusan pengadilan niaga. Untuk berakhirnya hak paten sendiri itu bisa disebabkan oleh beberapa alasan. Yang pertama itu bisa karena adanya penarikan dari pemegang paten ataupun pemegang lisensi. Yang kedua bisa adanya pembatalan. Ini terjadi bisa karena diminta oleh si pemegang paten untuk seluruhnya ataupun sebagian dihapuskan. Yang ketiga itu ada pencabutan hak milik. Pencabutan hak milik ini biasanya dilakukan oleh pemerintah ataupun pengadilan. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 itu ada 5 mekanisme penghapusan hak paten, diantaranya yaitu dengan cara pemegang paten bisa mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak pemerintah terkait ingin dihapuskannya atau ingin seluruh klaim itu dihapus. Yang kedua itu bisa dengan cara pihak ketiga dapat mengajukan gugatan penghapusan melalui pengadilan niaga. Dan yang ketiga yaitu paten berasal dari sumber daya genetik atau bersumber dari pengetahuan tradisional tetapi tidak menyebutkan asal mulanya. Yang keempat itu pemegang paten atau penerima lisensi dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan niaga. Dan yang kelima itu penghapusan paten juga bisa dilakukan oleh jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional. Selanjutnya
mengenai penyelesaian hukum dan sanksi paten. Untuk penyelesaian hukum dalam pelanggaran paten itu bisa dilakukan dengan penyelesaian di peradilan niaga. Di luar itu bisa dilakukan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan juga lembaga arbitrase nasional Indonesia, di mana peraturan tersebut itu sudah diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 dijelaskan mengenai cara penyelesaian paten, yaitu pertama bisa dengan pihak yang berhak memperoleh paten sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10, 11 dan 12 juga 13 bahwa paten itu orang-orang atau pihak tersebut itu dapat menggugat ke pengadilan niaga jika suatu paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak memperoleh paten. Selanjutnya yaitu ada pemegang paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga terhadap setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat 1. Dan selanjutnya yaitu selain penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 142, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.